Pemirsa, seorang oknum polisi melepaskan tembakan di kafe karena marah ditagih biaya minuman. Aksi koboi oknum polisi tersebut terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara saat berlangsung razia protokol kesehatan. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan menggelar razia tempat hiburan malam. Di tengah keributan, salah seorang oknum petugas kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tujuannya bukan untuk membubarkan massa, ia marah karena diduga tidak mau membayar tagihan minuman keras yang ditenggaknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa penembakan yang terjadi di tempat hiburan di Detonga, Jalan Sebelutu, Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara ini. Menurut saksi mata, suasana panas ini terjadi setelah salah seorang karyawan mengejar oknum polisi untuk membayar tagihan minumannya. Ia ngotot karena takut dipotong gaji. Begini kan ya, terus tembak ini berapa kali tembaknya? Tembaknya pas dia paling mau Om Bro panggil ke mobil, mana yang cocok pukul aku. Keluar dia tembakannya ke atas 2 kali. 2 kali ya? Ya. Mapolda Sumatera Utara dan Polres Binjai berjanji memeriksa oknum polisi berinisial MJ berpangkat brigadir. Kita sampai sekarang belum mengetahui informasi, tapi kalau ada begitu tentu tidak boleh. Kalau kita ketahui orangnya, nanti kita sampaikan ke Propam supaya itu diselidiki. Jika ditemukan pelanggaran hukum, pihak Mapolda Sumut akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum polisi tersebut. Pemirsa, video penganiayaan seorang remaja perempuan viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, 3 perempuan di bawah umur menganiaya korban. Video seorang pelajar dianiaya 3 pelajar lainnya di Kota Mobagu, Sulawesi Utara viral di media sosial. Korban diketahui berinisial HM 17 tahun. Penganiayaan terjadi Senin kemarin. Penganiayaan terjadi di 2 lokasi berbeda. Orang tua bersama korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kanit PPA Polres Kota Mobagu, Ibtu Taufik Anis, mengatakan ketiga pelaku akan dipanggil untuk diperiksa. Sudah kami terima, pasca kejadian korban bersama orang tua telah melapor di Polres Kota Mobagu. Terus untuk para pelaku sudah dimintai keterangan atau gimana, Bang? Jadi setelah pelapor membuat laporan di Polres, langsung diambil keterangan pelapor dan teridentifikasi pelakunya ada 3 orang. Insya Allah mungkin hari ini kita akan melakukan pemeriksaan kepada. Video aksi penjamretan seorang perempuan viral di media sosial. Dalam video terlihat korban sempat terseret saat berupaya mempertahankan telepon genggam miliknya. Inilah video CCTV di kawasan Jalan Soma, Kecamatan Kira Condong, Kota Bandung, yang merekam detik-detik aksi penjamretan terhadap seorang gadis muda. Dalam video terlihat pengendara motor mendekat ke arah korban yang tengah berjalan sambil bermain handphone. Pengendara kemudian merampas handphone korban dan langsung tancap gas. Korban yang sadar dirinya dijamret berusaha menghentikan laju motor pelaku. Naas korban malah terseret sejauh 20 meter dan mengalami luka di bagian tangan dan kaki. Kalau HP-nya udah dilepas, udah kena, cuman dia mungkin mau ngambil lagi HP, sama dia motor dipegang ininya, motornya sampai jungkir balik sini. Video aksi penjamretan ini viral di media sosial. Pihak kepolisian masih berupaya menyelidiki dan memburu pelaku penjamretan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya di Pasuruan, Jawa Timur, seorang bocah juga terseret motor penjamret saat berupaya mempertahankan telepon genggam miliknya. Aksi seorang pria bermotor yang menjamret telepon genggam bocah kelas 2 SD di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, terekam CCTV. Korban sempat menarik jaket pelaku saat kabur. Namun korban terjatuh dan terserempet motor pelaku sehingga terluka di wajah dan kaki. Menurut warga setempat, pelaku yang mengenakan jaket ojek online berpura-pura bertanya alamat kepada korban yang sedang bermain bersama teman-temannya. Setelah korban lengah, pelaku kemudian menjamret telepon genggam korban. Anak-anak kan biasa, namanya anak-anak kan main di sini. Terus itu
ya bisa main dari sini terus ke sana. Terus mungkin mau pulang atau gimana, terus kebetulan ada ada orang tanya alamat. Oh, pura-pura tanya alamat. Ya, pura-pura tanya alamat yang intinya kebetulan yang ditanyakan itu bukan daerah sini. Berdasarkan keterangan warga, pelaku sudah 2 kali melakukan aksinya di wilayah ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang perampok berpistol nekat menggasak uang senilai 100 juta rupiah di sebuah bank di Wonosobo. Aksi perampokan tersebut terekam kamera pemantau. Rekaman video pemantau sebuah bank di Wonosobo menangkap detik-detik perampokan. Seorang laki-laki dengan memakai helm dan jaket menodongkan pistol ke arah karyawan bank. Pelaku kemudian menggasak uang senilai 100 juta rupiah. Menurut pihak bank, pelaku beraksi sendirian menggunakan sepeda motor. Diduga pelaku telah membuntuti korban seusai mengambil uang di Bank Jateng yang tak jauh dari TKP. Kronologinya itu karyawan kita habis ngambil uang dari itu masuk kantor, langsung ditutupi oleh perampok. Tempat duduk langsung ditodong pistol. Berapa orang Pak ya perampoknya? 4 orang. Pakai apa itu Mas? Pakai motor Vario kayaknya. Sendirian? Sendirian. Akibat kejadian ini, kantor kas Bank Wonosobo ditutup dan dialihkan ke kantor pusat. Sementara polisi masih mendalami kejadian ini dan memeriksa beberapa saksi serta mempelajari rekaman kamera pemantau. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi dan mengeluarkan guguran awan panas sejauh 5.000 meter. Warga diimbau untuk menjauh dari zona merah Gunung Sinabung. Panas sekali nggak Pak Arminda? Iya Pak. Kak, suaranya. Awan panas guguran Gunung Sinabung terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi dengan jarak luncur sejauh 5.000 meter ke arah timur tenggara dan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat hingga saat ini masih terjadi 13 kali luncuran awan panas susulan. Mengingat masih tingginya aktivitas Gunung Sinabung, warga diimbau untuk tidak kembali ke zona merah. Warga juga diimbau untuk menggunakan masker jika terjadi hujan abu. Awan panas tersebut masih berlangsung sampai sekarang dan mencapai luncuran sejauh sekitar 5 km dengan arah tetap masih ke tenggara timur dan juga tinggi dari kepada kolom abu itu sekitar lebih dari 5 km. Pihak PVMBG memprediksi luncuran awan panas susulan masih akan terus terjadi. Meskipun mengalami peningkatan aktivitas, status Gunung Sinabung masih tetap berada di level 3. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinam, iNews melaporkan. Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi dan mengeluarkan guguran awan panas sejauh 5.000 meter. Warga diimbau untuk menjauh dari zona merah Gunung Sinabung dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan kontributor iNews di Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinem. Ya, selamat sore Eben. Bagaimana kondisi terkini Gunung Sinabung sore hari ini? Ya, selamat sore Stefani. Gunung Sinabung sampai sore ini masih ada erupsi susulan setinggi 1.000 meter dan masih terjadi hujan abu tipis di beberapa desa di Kecamatan Tigan Terkat. Ya begitu Stefani. Bagaimana kondisi warga sekitar di sana? Warga sendiri masih tetap bertahan di rumah masing-masing, tetapi warga sangat membutuhkan masker dan penyiraman abu vulkanik, di mana pemukiman dan jalan-jalan di desa masih tertutup abu letusan vulkanik
Sinabung pagi tadi. Hingga saat ini warga masih tetap bertahan dan belum ada himbauan untuk mengungsi. Iya, Eben, sudah ada imbauan agar warga tidak masuk ke zona merah. Sebenarnya di zona merah sendiri apakah masih ada warga yang tinggal di sana? Untuk warga yang tinggal di zona merah sampai saat ini tidak ada, hanya mungkin ada beberapa petani yang sering keluar masuk ke zona merah untuk melihat lahan pertanian mereka, karena sampai saat ini mereka masih bergantung dengan lahan pertanian yang ada di zona merah Sinabung sendiri. Baik, Eben, meski banyak warga yang enggan untuk mengungsi, apakah sudah terlihat tim SAR atau pemerintah daerah setempat menyiapkan pengungsian untuk warga? Kalau untuk pengungsian sendiri, Pemkab maupun TNI Polri belum ada menyediakan tempat mengungsi atau mengimbau untuk mengungsi, tapi aparat masih melakukan pembersihan debu-debu vulkanik dan pemantauan di desa-desa lingkar Sinabung dan juga membagikan masker kepada warga yang terdampak debu vulkanik sendiri. Eben, bagaimana kemudian nasib lahan pertanian warga yang Anda sebutkan tadi berada di zona merah? Untuk lahan pertanian warga yang terdampak luncuran awan panas Sinabung pagi ini, kemungkinan besar mengalami gagal panen, di mana tanaman warga sudah terselimuti abu vulkanik yang sangat tebal. Dan bila mana tidak ada hujan sampai 2 hari ke depan, mungkin tanaman warga sendiri akan mati, Stephanie. Baik, selain lahan tanaman atau yang dimiliki oleh warga setempat, apalagi dampak yang diakibatkan erupsi Gunung Sinabung ini? Ya, dampak erupsi Sinabung sendiri berdampak ke aktivitas warga, di mana warga tidak dapat beraktivitas di luar rumah seperti kegiatan jual beli atau apa, terkendala, Stephanie. Iya, Eben, bagaimana kemudian wilayah mana saja yang terdampak hujan abu pasca erupsi? Untuk wilayah yang terdampak abu vulkanik luncuran Sinabung pagi tadi terdampak 3 kecamatan, Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Tiga Binanga, dan Kecamatan Kutabuluh yang berada di Kabupaten Karo. Baik, terima kasih Ebenezer Pinem melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.